2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang inovasi dan representasi. Perkenalkan, nama saya Anissa Destiana. Saya selaku pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Kamila Prameswari, NIM 10522192 sebagai pemateri kedua. Saya Haikal Arya Anugrah, NIM 10522018 sebagai pemateri ketiga. Saya Regi Adi Saputra, 10522017 pemateri keempat. A few moments later. Pengertian inovasi. Inovasi adalah menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lain sebagainya, atau proses menciptakan atau mengembangkan sesuatu yang baru atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Adapun pengertian inovasi menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada A. Menurut Nurdin, 2016, pengertian inovasi menurut Nurdin, yaitu sesuatu yang baru, yang dikenalkan dan dilakukan praktik atau proses baru, baik barang ataupun layanan, atau bisa juga sesuatu yang baru namun hasil adopsi dari organisasi lain. Yang kedua ada B. Menurut Saud, 2014, kemudian menurut Saud, inovasi adalah pilihan kreatif, pengaturan serta seperangkat manusia dengan sumber-sumber material baru, dan juga menggunakan cara-cara unik guna menghasilkan peningkatan atas pencapaian yang telah menjadi tujuan sebelumnya. Yang C ada menurut Kuniyoshi Urabe. Menurut Kuniyoshi Urabe, inovasi merupakan setiap kegiatan yang tidak bisa dihasilkan dengan satu kali pukul, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif, meliputi banyak proses pengambilan keputusan, mulai dari pertemuan gagasan hingga ke implementasinya di pasar. Yang D ada Van de Ven Andre H. Menurut Van de Ven Andre H, inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang dihasilkan dari proses penelitian, pengembangan, dan perekayasaan. Apa saja ciri-ciri inovasi? 1. Baru. Ciri pertama dari inovasi adalah baru, sebab segala sesuatu yang diciptakan karena inovasi ini adalah sesuatu yang belum ada sebelumnya, atau bersifat menyempurnakan yang telah ada. Contoh inovasi baru mencakup pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi video, pelayanan publik berbasis daring, media sosial sebagai tempat jual beli, penggunaan objek online, dan konsep baru dalam bisnis wirausaha. 2. Terencana. Untuk menciptakan inovasi perlu perencanaan yang jelas dan terstruktur, sebab inovasi yang dibuat oleh seorang inovator bisa mempengaruhi kehidupan di masa depan. Maka dari itu, inovasi harus memiliki perencanaan yang matang, jangan sampai dilakukan secara tergesa-gesa sehingga inovasi yang diciptakan malah tidak sesuai. 3. Ada tujuan. Menciptakan inovasi tentu tidak boleh sembarangan. Tak hanya memiliki perencanaan yang matang, namun juga memiliki tujuan yang jelas, sebab seorang inovator perlu melakukan penelitian dan perkembangan terhadap temuannya. Jika sejak awal penelitian tidak memiliki tujuan, maka pada akhirnya tidak akan menciptakan sebuah inovasi baru. 4. Melakukan pengamatan. Ketika pengembangan sebuah inovasi perlu dilakukan pengamatan. Hal ini untuk mengetahui apakah inovasi yang dibuat dapat memberikan dampak baik untuk masyarakat atau justru sebaliknya. Maka pengamatan wajib dilakukan saat sebuah inovasi masih dalam penelitian hingga inovasi tersebut telah terjadi. Tujuan inovasi. 1. Meningkatkan kualitas. Adapun tujuan utama dari inovasi adalah untuk meningkatkan kualitas sesuatu, baik itu produk maupun jasa. Inovasi yang hadir dengan gagasan serta ide baru diharapkan mampu membuat suatu produk ataupun jasa pelayanan
jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya. 2. Meningkatkan efisiensi. Tentu saja inovasi juga membantu kita untuk lebih efisien dalam bekerja. Efisien yang tinggi akan semakin memperbanyak output yang kita hasilkan, namun tanpa ongkos atau biaya yang berlebihan. 3. Dapat menciptakan pasar baru. Inovasi atas hasil sebuah produk atau jasa akan dapat memberi kesempatan untuk membuka pasar yang baru, peluang bagi hal-hal unik menarik. 4. Menjadi pengganti produk sebelumnya. Dengan inovasi, maka produk yang sebelumnya ada dapat digantikan dengan yang baru, apalagi jika produk atau jasa sebelumnya tidak efektif dan efisien. Inovasi dapat dilahirkan untuk menjadikan produk atau jasa tersebut menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Bentuk-bentuk inovasi. 1. Inovasi teknologi. Teknologi inovatif mengacu pada pengembangan serta implementasi gagasan, penemuan, atau perubahan teknologi yang berpotensi memberikan perbaikan atau kemajuan dalam beragam aspek kehidupan manusia. 2. Inovasi transportasi. Perubahan atau pengembangan dalam sistem transportasi dapat mencakup penggunaan kendaraan listrik atau konsep transportasi massal baru. 3. Inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup gagasan, produk, atau pekerjaan baru yang membantu mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. 4. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif, orisinal, dan adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. 5. Inovasi bisnis. Pengembangan dan penerapan gagasan baru, metode, produk, layanan, atau proses yang membawa perubahan signifikan dalam suatu perusahaan atau industri. 6. Inovasi produk adalah pengembangan produk baru atau perubahan signifikan pada produk yang sudah ada. Contohnya, pembaruan software pada ponsel, inovasi minuman, makanan, dan kosmetik. 7. Inovasi proses. Inovasi proses merupakan inovasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau perusahaan yang berdasar pada aktivitas yang dilakukan untuk memperbaiki. 8. Inovasi organisasi. Inovasi organisasi adalah suatu proses yang diawali dengan kegiatan penemuan ide-ide baru yang diimplementasikan dalam bentuk produk baru. Baik, di sini saya pemateri terakhir. Ini saya akan membacakan materi representasi dalam manajemen adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan kepada auditor eksternal. Sekian, terima kasih. Beberapa fungsi representasi dalam manajemen meliputi: 1. Menyediakan bukti tertulis. Surat representasi menyediakan bukti tertulis mengenai tanggung jawab manajemen terhadap informasi keuangan. 2. Mendorong transparansi. Surat representasi membantu mendorong transparansi dalam hubungan antara manajemen dan auditor. Contoh representasi dalam manajemen meliputi: 1. Karyawan pernyataan keuangan. Manajemen akan menyatakan bahwa pernyataan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan hasil operasi dan arus kas perusahaan obat-obatan. 2. Penyediaan informasi lengkap. Manajemen akan menjamin bahwa mereka telah memberikan semua informasi yang relevan kepada auditor, termasuk transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mungkin berdampak signifikan pada laporan keuangan. Inovasi dan representasi dalam manajemen. Inovasi dan representasi dalam manajemen terkait erat karena representasi merupakan salah satu cara manajemen menunjukkan inovasi yang telah mereka implementasikan. Inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan baru yang dihasilkan dari proses penelitian, pengembangan, dan perekayasaan. Representasi dalam manajemen adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan kepada auditor eksternal.